98 FM Purnama Sidi Wonosobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Pangeran Ponegoro nomor 1A Wonosobo, 98 FM Purnama Sidi mencerahkan, inspiratif. Selamat sore pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama kami dalam program spesial Talkshow bersama dengan pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Wonosobo. Dan kali ini dia sudah bersama dengan narasumber kita yang sudah kita tunggu-tunggu ya. Tentunya bersama dengan Ibu Sumar ya. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Selamat sore. Apa kabar Bu Sumar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat selalu Ibu ya. Amin, Okay. amin. Ya, terima Semangat kasih selalu. Mbak Dea. Ini baru pertama kali ini bertemu Di Radio dengan- Purnama Sidi. Iya, Mbak Dea. Oke, Dan nih, selamat pendengar datang. semuanya. Baik, selamat datang Ibu di Radio Purnama Sidi Wonosobo. Dan kali ini dia sudah bersama dengan Ibu Sumarwati SKM dari Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo Ibu ya. Ya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin perkenalan ya Mbak Dea. Siap. Saya tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Dea bahwa kami ini, saya sendiri dari dulu jadi mantan nih ya, karena Oke. sudah purna ya. Oke. Sudah purna dari mantan dinas kesehatan. Dan kebetulan dulu memang saya sendiri itu basicnya itu memang dari kesehatan. Oke. Begitu pertama kali bekerja di Wonosobo ya memang di kesehatan. Baik. Pernah di puskesmas ya selama 3 tahun. Dan yang terakhir memang di Dinas Kesehatan ini mulai 2023 ini ya sudah purna tugas. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan Amin, ya Mbak Dea, amin. ya. Amin biar bisa bagi-bagi ilmunya nih Bu ke pendengar Radio Purnama Sidi ya. Iya, sebelumnya kami ucapkan selamat datang Ibu di Iya, Radio Purnama terima Sidi kasih. Wonosobo. Terima kasih banyak nih atas kesempatannya sudah menyempatkan hadir. Kita akan bincang-bincang selama 1 jam ke depan mengenai tema kita pada sore hari ini yaitu keamanan pangan dan bahan berbahaya. Iya, Nah, menarik sekali ya Bu ya tema pada sore hari ini bahwasanya memang keamanan pangan ini saat ini tuh sering sekali menjadi diterbelakangkan ya Bu. Iya, Yang betul. penting kita enak, kenyang, waduh. Harganya murah. Harganya murah betul Iya. sekali. Ya, menarik sekali ya bagi pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada bahwa tema kita pada sore hari ini bersama dengan Bu Sumarwati SKM kita akan bahas mengenai keamanan pangan dan bahan berbahaya. Sebelumnya mungkin boleh nih Bu kita ceritakan, bisa dijelaskan mengenai keamanan pangan itu sendiri sebenarnya yang seperti apa sih Bu? Iya. Terima kasih Mbak Dea atas waktunya dan kesempatannya kepada kami. Kami akan menjelaskan tentang keamanan pangan dan bahan-bahan berbahaya itu sendiri. Oke. Jadi Mbak Dea, pangan itu kan merupakan suatu kebutuhan pokok manusia. Oke. Ya, di mana pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 sendiri, ini untuk tentang pangan memang bahwa kebutuhan dasar manusia itu antara lain kebutuhan pada pangan dan pemenuhannya merupakan suatu hak asasi bagi manusia karena setiap hari memang kita membutuhkan pangan itu sendiri. Ya. Sehingga kalau keamanan pangan dan bahan berbahaya ini merupakan suatu kondisi dan upaya di mana untuk mencegah keamanan pangan dari cemaran-cemaran seperti biologis, seperti cemaran kimia, seperti cemaran fisik yang dapat mengganggu dan membahayakan bagi manusia itu sendiri. Nah, sehingga mau tidak mau apa yang akan kita konsumsi setiap harinya itu tentang pangan itu harus memenuhi syarat, yaitu aman dan layak. Itu seperti itu Mbak Dea. Nah, kalau pangan aman itu sendiri sebetulnya
itu harus terbebas dari cemaran tadi, Oke. ya, seperti biologis, seperti kimia, seperti fisik, gitu. Nah, kalau layak ini memang tidak menjijikan, tidak kedaluarsa, tidak busuk, ya, atau tercemar oleh bahan-bahan yang sudah berjamur. Jadi itu keamanan pangan dan bahan berbahaya yang mana harus memang memenuhi syarat untuk kita konsumsi. Itu seperti itu, Mbak Dia. Jadi yang dikatakan keamanan pangan ini menjadi salah satu faktor yang sangat penting ya, Bu. Apalagi kebutuhan pangan itu kita selalu setiap hari dan setiap saat. Betul. Gini, Bu, dan pada saat ini kan kita sering sekali ya, Bu, ya, jumpai beberapa bahan-bahan makanan juga yang berbahaya pada pangan. Nah, kira-kira ini apa saja sih, Bu, dan apa aja yang menjadi masalah keamanan pangan? Terima kasih, Mbak Dea. Ya, apalagi sekarang ini masalah pangan ini kalau di Wonosobo sendiri, ini luar biasa sekali dan berkembang sangat pesat sehingga boleh dikatakan bahwa Wonosobo ini adalah kota kuliner. Betul. Produknya luar biasa. Banyak variannya, ya, dan banyak ragamnya, dan masyarakat sendiri sangat antusias untuk bisa menikmati dan membelinya. Ini yang apalagi ini mendekati hari Ramadan, hari raya, betul. Ramadan, hari raya ini luar biasa. Produk pangan yang tidak pernah muncul, ya, ini menjelang hari raya dan Idul Fitri ini pasti ini ya kebanyakan itu ini nanti akan bermunculan jenis-jenisnya. Nah, masalah keamanan pangan sendiri ini sebetulnya ini masih ditemukan. Jadi pada saat kita melakukan pengawasan, ini pemerintah melakukan pengawasan, ya, ini masih banyak ditemukan produk-produk pangan yang tidak memenuhi syarat mutu dan keamanannya. Contohnya seperti makanan itu mengandung bahan berbahaya, ya. Jadi artinya bahan tambahan yang digunakan untuk pangan itu sebetulnya tidak memenuhi syarat, jadi berbahaya begitu. Jadi ada penyimpangan, ya. Yang kedua seperti adanya kedaluarsa, itu ya banyak ini yang kita temukan. Kemudian juga adanya bahan tambahan tetapi untuk pangan, jadi bahan tambahan pangan digunakan tidak sesuai dengan dosisnya atau takarannya, jadi melebihi begitu. Ya. Kemudian juga masih rendahnya produsen karena kurangnya pengetahuan dan tanggung jawabnya terhadap mutu dan keamanan pangan itu sendiri. Ya. Saya contohkan, kalau seorang produsen katakanlah membuat suatu produk pangan ya, yang diolah, kemudian itu akan dipasarkan dan itu juga akan dikemas, ya, sehingga membutuhkan dia itu label, ya. Dan ini produsen itu kan harus memiliki salah satu persyaratannya izin PIRT, ya, izin edar kesehatan. Biasanya ada ya, Bu, ya, nomor-nomornya itu. Atau MD gitu, ya. Nah, tapi kalau MD dari Badan POM, kecuali PIRT itu dari kabupaten dinas kesehatan, ya, yang menerbitkan. Nah, ini bisa saja mereka itu salah satu syaratnya kan diberi penyuluhan dulu, ya, yang namanya penyuluhan keamanan pangan. Jadi kalau produsen sudah memiliki penyuluhan keamanan sertifikat penyuluhan keamanan pangan, berarti dia sebenarnya sudah tahu apa itu bahan yang berbahaya, tampangan yang berbahaya dan yang tidak, sebenarnya sudah tahu. Tetapi karena ketidakpedulian, ini ada juga yang seperti itu, punya tidak mau tahu begitu, ya, sehingga bahan yang berbahaya bisa ditambahkan kepada pangan. Itu seperti itu. Nah, yang ketiga, ini juga masih rendahnya dari konsumen itu sendiri, ya. Satu karena pengetahuan, yang kedua karena
daya belinya yang tidak mampu ya, karena biasanya kalau produk pangan yang harganya mahal ya, bukan murah ya, ini produknya kualitasnya bagus ya. Tetapi kalau ada diskon dan lain sebagainya, itu biasanya ini kualitasnya. Jadi kita harus hati-hati. Ini masalah keamanan pangan yang terutama banyak di Kabupaten Wonosobo. Kita pernah menjumpai yang seperti itu, begitu ya. Nah, itu ternyata penting sekali ya Ibu ya, bagi kita para konsumen juga harus memperhatikan nih apa saja kandungan yang ada dalam pangan kita sehari-hari. Karena memang ada nih Bu beberapa hal gitu ya Bu ya, yang tadi memang produsen-produsen mungkin memerlukan salah satu bahan dan juga itu digunakan untuk campuran begitu Bu. Apakah sudah pernah menemui hal-hal demikian Ibu? Iya. Jadi sebetulnya pada saat dari pemerintah daerah ini kan biasa melakukan pengawasan ya, pemantauan, pengawasan ataupun itu monitoring baik ke produsennya maupun ke retail atau ke toko-toko ya. Ini memang ada beberapa produk pangan ya, di mana kita menemukan beberapa produk-produk pangan yang tidak memenuhi syarat. Ya. Ini memang pernah kita temukan pada saat itu. Kalau Wonosobo itu kan banyak terutama penyalahgunaannya itu kepada ini nanti yang akan saya jelaskan, rodamin begitu ya. Padahal rodamin ini mengandung warna merah ya, tetapi sebetulnya yang digunakan itu bukan untuk makanan. Bukan, sebetulnya kita sudah memberikan informasi pada saat dilakukan PKP, penyuluhan keamanan pangan, mana bahan yang tidak memenuhi syarat dan bahan tambahan pangan mana yang memang disyaratkan tetapi tidak melebihi dosisnya. Itu seperti itu. Harusnya sudah tahu, tapi memang ini ya masih sering dijumpai ada setiap tahun ya, bahkan setiap tahun itu dijumpai pasti ada. Mungkin karena ketidaktahuan tadi ya menjadi masalah keamanan pangan itu. Ya menarik sekali ya bagi pendengar Radio Purnama CD dimanapun Anda berada. Pada bincang-bincang kita di sore hari ini, kita tadi sudah bahas-bahas mengenai keamanan pangan itu sendiri apa. Ternyata banyak sekali ya faktor-faktornya. Dan juga kita masih akan bersama dengan Ibu Sumarwati SKM bersama dengan Dea juga. Setelah yang satu ini kita akan kembali lagi Ibu. Bagi pendengar Radio Purnama CD jangan kemana-mana, tetap di 98 FM Purnama CD mencerahkan, inspiratif. Baik pendengar Radio Purnama CD dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam bincang-bincang talk show bersama dengan pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Wonosobo. Dan tentunya pada perjumpaan kali ini kita masih bersama dengan tamu spesial kita, Ibu Sumarwati SKM. Beliau adalah salah satu juga nih orang-orang yang tenaga kesehatan yang memang sudah menggeluti di bidang pangan ya Ibu. Ya, beliau di Dinas Kesehatan saja sudah lama, jadi buat pendengar Radio Purnama CD boleh nih yang tadi belum sempat kenalan, nanti kita kenalan lagi Bu. Baik Ibu, tadi kita sudah bincang mengenai apa itu keamanan pangan dan juga ada beberapa bahan-bahan yang terkontaminasi atau memang juga sengaja dicampur beberapa bahan. Salah satunya ada cemaran-cemaran biologi, ada juga cemaran kimia tadi yang sempat Ibu singgung, ada juga cemaran fisik. Nah kira-kira pengertiannya dari cemaran itu tuh apa sih Bu? Dia udah penasaran banget pengen tahu. Iya Mbak Dea, terima kasih Mbak Dea. Jadi pendengar radio FM yang saya hormati, perlu kami sampaikan bahwa memang pada pangan yang tidak memenuhi syarat ini atau yang berbahaya ini untuk dikonsumsi karena memang bisa menimbulkan suatu keracunan ya. Nah, ini terutama pada cemaran-cemaran itu seperti biologi, kemudian kimia dan fisik ya. Nah, untuk cemaran biologi ini biasanya
biasanya lebih sering itu kepada cemaran yang disebabkan karena mikroba, ya, ada virus, bakteri, begitu ya, ada kapang, ada kamir, ya, yang itu memang ada pada makanan, ya. Kemudian termasuk juga di situ ada pangan yang karena basi, ya, atau busuk. Kemudian juga ada pangan yang karena sudah kedaluarsa, ya. Nah, ini yang sering-sering, ya. Ini kedaluarsa ini yang kita temui, ya, pada produk-produk pangan. Ini biasanya kalau kedaluarsa itu lebih kepada produk pangan yang dikemas dan menggunakan label. Ya. Jadi mungkin karena dari konsumen sendiri itu tidak memperhatikan tanggal kedaluarsa atau tidak teliti pada saat membeli, ya, tidak membaca dari label itu sendiri, ternyata itu produk pangan yang sudah kedaluarsa, gitu ya. Kemudian juga berjamur, ya, sering orang tidak tahu, ya, yang sering-sering ini adalah kepada roti basah, ya, roti basah yang cepat sekali ini berjamur. Ini mungkin dari konsumen itu kadang-kadang tidak tahu, ya, bahwa ini terjamur. Sebetulnya sangat kelihatan sekali, ya, untuk berjamur itu seperti adanya perubahan warna yang menyolok itu pada produk pangan itu sendiri, seperti mungkin bentuknya titik-titik putih, begitu, ya, atau jamur yang hijau-hijauan, ya, itu kapang itu, dan juga seperti pada kacang tanah, ya, kacang tanah itu kalau penyimpanannya itu tidak betul, disimpan pada tempat yang lembab, ya, jadi tidak di tempat yang kering, itu sebetulnya ada kapangnya di situ seperti jamur yang warnanya hijau, ya, itu sebetulnya ini mengandung mikroba itu tadi yang tidak boleh untuk dikonsumsi, karena ini bisa saja menimbulkan gangguan pada kesehatan itu, ya. Kemudian untuk yang cemaran kimia, nah, ini pada cemaran kimia ini bisa saja ditambahkan dengan pangan yang secara memang sengaja ditambahkan, atau yang tidak sengaja, artinya tidak sengaja itu memang ada pada produk pangan itu sendiri, ya. Jadi secara alami, saya contohkan, misalnya itu seperti singkong, ada, ya, singkong yang mengandung sianida, ya, betul. Itu kemudian ada juga seperti ikan buntel yang tidak boleh dikonsumsi, kemudian ada juga pada jamur, ya, pada jamur itu biasanya yang ini lebih tahu, kalau saya memang kurang paham. Ini dari orang-orang desa biasanya mencari jamur itu, ya, di ladang gitu, ya. Ini sebetulnya ada jamur-jamur yang memang dari alami itu mengandung racun, begitu. Berarti nggak sembarangan kita tuh harus mengambil dari alam, pun kita harus memperhatikan, ya, Ibu. Memang seperti itu. Kemudian juga ada pasti semuanya juga tahu jengkol. Jengkol. Jengkol ini ya memang ada yang mengandung racun secara alami, sehingga memang kita tidak diperbolehkan, ya, untuk mengkonsumsi jengkol secara berlebihan, ya. Takutnya nanti kita bisa keracunan, gitu, ya. Tetapi ada yang dengan sengaja itu ditambahkan ke dalam pangan berbahaya, di dalam pangan yang mengandung bahan berbahaya seperti borat, seperti formalin, rodamin, ya, kemudian ada metanil yellow yang warnanya kuning, itu, ya. Nanti saya jelaskan ini, ya. Kemudian ada cemaran yang secara fisik, ya. Nah, ini yang secara kasat mata kita bisa melihat ternyata pada produk pangan itu terdapat kotoran,
terdapat strapless begitu ya. Nah, kemudian juga rambut yang sering-sering itu ada di makanan ikut ada di makanan ya, itu yang sering-sering Mbak Dea itu rambut ya. Kemudian juga ada kerikil. Ya, ini cemaran-cemaran yang secara fisik ini memang tidak diperbolehkan, apalagi kalau seperti strapless ini sudah lama ya. Pernah mendengar yang ada anak kecil yang karena meninggal dia makan makanan kemudian tersangkut ya pada ususnya ya, yang akhirnya meninggal itu udah dulu ya. Dulu ini saya pernah ya. Itu karena adanya ternyata ada strapless karena menimbulkan infeksi itu seperti itu. Jadi memang untuk cemaran-cemaran ini seperti cemaran biologi, kimia dan fisik ini memang harus dihindari. Itu seperti itu Mbak Dea. Hati-hati banget nih, nggak sembarangan makan makanan yang udah berjamur juga harus dilihat. Kadang walaupun nampaknya tuh sudah berjamur tapi berjamurnya masih dikit, masih bisa dimakan gitu ya Bu. Makanya itu Mbak Dea. Jadi pemerintah memang telah menyarankan untuk produk-produk pangan yang dikemas ya harus memiliki label dengan catatan ya. Kalau produk pangan itu yang dikemas dan memiliki label itu bisa memiliki izin edar PIRT kalau ketahanan pangan itu sendiri lebih dari 7 hari. Bagaimana dengan yang kalau kurang dari 7 hari itu bisa saja memiliki izin edar PIRT, bisa saja tidak wajib begitu. Tapi memang untuk kebanyakan dari Wonosobo ini banyak yang meminta memiliki izin edar karena untuk satu karena daya saing begitu ya, sehingga lebih mantap ya sebagai lisensi bahwa ini sudah produk pangan itu sudah memenuhi syarat dan layak untuk dikonsumsi ya. Nah, ini seperti itu. Tapi juga ada produk-produk pangan yang tidak diperbolehkan memiliki izin edar PIRT. Itu ya, PIRT itu kan produk pangan industri rumah tangga ya. Nah, itu seperti susu dan olahannya, daging begitu, ikan itu ya. Kemudian minuman beralkohol ya, itu enggak boleh. Pokoknya yang juga frozen food. Ya, ini memang tidak diperbolehkan untuk PIRT. Nah, sekarang ini yang memang sedang digalakkan itu sendiri bahwa makanan-makanan cair. Ya. Ini kalau dulu peraturan yang dulu itu Badan POM itu mengeluarkan aturan kalau PIRT ini boleh untuk digunakan pada makanan-makanan atau sirup yang cair ya. Contohnya sini kan banyak Karika, ya, produk Karika. Nah, produk Karika ini sekarang sudah tidak diperbolehkan lagi menggunakan PIRT, tetapi harus MD, makanan dalam negeri begitu. Yang mengeluarkan siapa? Badan POM, ya. Jadi bukan di kabupaten setempat, tetapi di Badan POM pusat. Memang ada yang mengatakan kalau MD itu nanti persyaratannya sangat sulit dan rumit begitu. Enggak, sebetulnya enggak, karena dibagi ada yang high risk ya, resiko tinggi dan resiko rendah. Ya, jadi kalau untuk Karika ini termasuk yang resiko rendah. Berbeda dengan susu dan olahannya atau makanan bayi itu MD itu memang ini high risk itu seperti itu. Wah, Masya Allah nih Bu, ternyata luas sekali ya Bu ya kalau kita bahas nih tentang keamanan pangan. Kalau setahu dia sih yang penting dia masih kelihatan fisiknya bagus, enak gitu, akhirnya dimakan aja. Langsung dimakan gitu ya. Ternyata memang ada banyak hal yang perlu kita perhatikan ya pendengar Radio Purnama Sidi, nggak sembarangan makan makanan yang
Yang penting enak, apalagi kalau harganya murah. Apalagi ada diskonan ya. Oke, betul. Diserbu. Nah, itu enggak tahu favorit nih, Bu. Iya, apakah itu mutunya terjamin atau enggak begitu ya Mbak Dea. Oke, baik pendengar Radio Purnama CD dimanapun Anda berada, kita sudah sampai di segmen kedua. Setelah ini kita akan kembali lagi di segmen ketiga. Bagi pendengar Radio Purnama CD dimanapun Anda berada, tetap di siaran kami, masih talk show bincang-bincang bersama dengan pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Wonosobo, dan spesial kita kedatangan tamu bersama dengan Ibu Sumarwati SKM. Ya, tetap di 98 FM. Setelah ini kami akan kembali. Oke, masih bersama kami pendengar Radio Purnama CD dimanapun Anda berada, masih bareng Dea dan juga bersama dengan Ibu Sumarwati SKM. Masih semangat Ibu? Alhamdulillah, semangatnya luar biasa Mbak Dea. Ya. Semangat terus nih pokoknya. Iya, semangat terus ya, kita harus semangat ya Mbak Dea ya. Betul sekali. Tentunya pendengar Radio Purnama CD di rumah juga udah semangat banget nih Bu menantikan siaran kita di segmen ketiga. Sudah kepo-kepo tentang materi keamanan pangan. Oh, sejauh ini ternyata tuh aku masih kurang nih buat peduli dengan apa sih makanan yang saya konsumsi, seperti itu ya Bu ya. Nah, kalau bagi Dea juga ini ilmu yang sangat bermanfaat sekali ya Bu. Tadi materinya sudah disinggung, sudah lumayan luas dan ilmu baru juga buat Dea. Tentunya juga ini menjadi salah satu hal yang insya Allah bermanfaat bagi pendengar Radio Purnama CD. Ya, mudah-mudahan pada mendengarkan ini ya untuk saat ini sehingga tahu ya untuk keamanan pangan. Ya, nih Ibu, nih kali ini dia mau tanya ya Bu ya. Tadi kan disinggung ada beberapa makanan yang memang dicampur oleh beberapa zat-zat kimia yang disengaja seperti adanya boraks, formalin. Nah, itu untuk makanan-makanan yang dicampur apakah ada tanda-tanda khususnya Bu? Ada ciri khususnya? Iya. Terima kasih Mbak Dea ya. Jadi untuk produk-produk pangan ini yang mengandung bahan berbahaya seperti borak, formalin, rodamin, dan metanil yellow ini memang secara kasat mata ya, atau saya boleh mengatakan secara organoleptik begitu ya. Memang ini bisa kita lihat ya secara ciri-cirinya dari masing-masing produk pangan yang berbahaya itu seperti borak. Sebetulnya nama borak ini mungkin Mbak Dia tahu bleng. Oh, yang biasanya kayak dikerupuk-kerupuk gitu ya Bu? Betul. Ya, itu kan ada yang bleng padat, ada yang cair ya. Ini juga namanya borak itu ya. Kemudian ada pijer, ada air ki ya. Itu borak itu ya. Warnanya itu sebetulnya borak itu putih. Ya. Berbentuk kristal. Ya. Tetapi tidak berbau kalau borak. Dan ini memang digunakan untuk antiseptik ataupun juga pembuatan deterjen sehingga produk borak ini tidak diperbolehkan untuk pangan begitu ya. Nah, kenapa disalahgunakan? Ini karena mempunyai suatu keistimewaan ya, bisa satu mengawetkan, yang kedua bisa menjadikan produk pangan itu kenyal. Ya. Kemudian juga renyah begitu ya, renyah. Nah, saya contohkan seperti ikan asin, bakso begitu ya. Ini kalau kita cubit atau kita cuil sulit sekali. Ini borak ya. Kemudian juga ini pada mie basah ya. Ini juga mengkilat, kemudian tidak lengket ya. Jadi pada suhu tertentu ini 25 derajat, sekitar 25 derajat suhu kamar selama 2 hari ya. Ini memang produknya tidak berbau tanpa dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Ini borak ya. Kemudian bisa ini sebetulnya menimbulkan kalau ini kan dikonsumsi secara terus-menerus ya. Sehingga terjadi akumulasi pada tubuh yang sayangnya ini pada borak itu atau makanan yang mengandung bahan berbahaya itu begitu konsumen atau masyarakat itu menelan ya, itu tidak langsung menderita sakit
Ya. Tidak langsung tidak seperti halnya orang yang terkena pisau, ya, itu bisa merasakan langsung secara terasa gitu iya, sakit begitu ya. Kalau ini enggak, tetapi ini akan menumpuk ya, menumpuk di dalam tubuh, organ tubuh. Ini lama kelamaan bisa mengakibatkan suatu gangguan kesehatan, ya, seperti iritasi mata, kemudian gangguan ginjal, ya, bahkan bisa kematian, ya. Paling tidak ini 20 sampai 25 tahun kebanyakan ini mereka akan terkena itu, ya. Makanya ada yang mengatakan bahwa 90% ya dari orang-orang yang sakit ini kebanyakan dari cemaran biologis ini, ya, dari biologis ini. Makanya itu harus hati-hati, ya. Kemudian perbedaannya dengan formalin, ya. Formalin juga sebetulnya sama dengan borak pengawet, tapi ini baunya yang sangat menyengat, bau formalin, ya. Jadi kalau boraks tadi itu cenderung dia tidak berbau, kalau tidak formalin tuh ada baunya. Baunya sangat menyengat. Dan ini memang bau yang tidak lazim. Ya. Jadi kalau formalin ini sama dengan borak. Kalau yang formalin ini memang yang sering digunakan, ya. Dan ini formalin ini memang biasa disalahgunakan, terutama yang sering terjadi di Kabupaten Wonosobo ini itu pada mie basah. Mudah-mudahan sekarang sudah tidak ada, ya. Ini mie basah di mana secara kasat mata organoleptik ini itu tadi yang saya sampaikan, mie-nya itu kenyal, mengkilat, ya. Kemudian pada suhu kamar selama 2 hari, 3 hari enggak berbau. Enggak basi, enggak berbau. Iya. Betul, itu seperti itu. Kemudian pada ikan asin. Nah, pada ikan asin pun seperti itu, tahan lama, ya. Dan sebetulnya sudah menggunakan pengawet garam, ya. Ini ditambah formalin lagi, tapi memang keras sekali, ya. Sampai pernah saya gunting aja sulit. Ya. Kemudian seperti bakso juga demikian, sangat kenyal, ya. Nah, ini yang sering-sering itu kepada ikan basah, ya. Ikan yang basah itu, ya. Nah, ini kalau ingin tahu itu apakah ini mengandung formalin atau tidak, sebetulnya bisa kita tandai itu dengan kita menekan pada bagian perutnya, ya. Kalau itu begitu tekan, kemudian tidak cepat kembali, ya, itu seperti itu, ya. Kemudian insangnya juga, ya, insangnya ini memang merah tapi pucat begitu, merahnya merah pucat, ya. Kalau yang ikan segar kan enggak, ya, merahnya merah segar, kelihatan segar, ya. Dan ikannya ini juga cenderung mengkilat, itu seperti itu, ya. Dan ini kalau formalin ini seperti halnya borak, kalau lama-kelamaan ini dikonsumsi dalam jangka panjang, ini bisa menimbulkan kanker, ya. Jadi memang karena mungkin tidak tahu ini kenapa setelah 20-25 tahun ini orang terkena kanker. Bisa saja dari makanan yang dimakan itu, karena, ya, Bu, ya. Karena tertimbun di situ kan tidak bisa langsung keluar lewat kotoran, itu tidak bisa, ya. Kemudian yang selanjutnya rodamin, ya, rodamin dan metanyl yellow. Ini yang sangat luar biasa sekali, setiap tahun kita temukan juga, ya. Jadi untuk yang rodamin ini, namanya saja rodamin, ini warna merah. Warnanya itu sangat menyolok, ngejreng, gitu, ya. Tapi sebetulnya rodamin ini maupun metanyl yellow itu digunakan pada industri tekstil untuk sebagai pewarna kertas, ya, bisa. Kemudian juga bisa kayu, begitu, ya. Kayu ini buat ngecat itu tidak akan pudar. Nah, ini produsen yang nakal, ya. Biasanya ada juga, Bu, yang pakai itu gitu, itu, ya. Ini kebanyakan
menggunakan itu karena warnanya ngejreng. Sebetulnya warna ada bahan tambahan makanan untuk warna ngejreng ini juga bisa ya. Pada warna yang memenuhi syarat. Kalau pewarna itu kan harganya memang tingkatan-tingkatan ya. Ada yang harganya 500 ya, murah gitu. Teres itu ya, yang namanya untuk layangan itu loh, senar itu ya. Kalau dia biasanya itu Bu dilarutin terus buat jualan-jualan waktu kecil gitu. Iya, betul. Itu kan warnanya mencolok ya. Nah, itu ya. Itu sebetulnya mengandung rodamin ya. Jadi itu sebetulnya pada tambahan makanan yang memenuhi syarat itu sebetulnya ada warna-warna yang ngejreng juga. Cuma harganya ini memang ada yang 10.000, ada yang 20.000 ya. Jadi kalau yang biasa itu sekitar harganya ya kalau di warung-warung sekitar 3.000. 3.000-an itu ya. Dan ini biasanya digunakan untuk pewarna ini seperti kerupuk cantir begitu ya. Kemudian bolu emprit itu ya. Nah, ini untuk kita bisa melihat apakah produk tersebut mengandung rodamin atau metanyl yellow, terutama ini rodamin sebetulnya satu dengan ciri-ciri warnanya sangat ngejreng mencolok ya. Yang kedua, ini warnanya itu tidak bisa homogen secara keseluruhan pada produk pangan. Tapi ada titik-titik yang berpendar. Ya, jadi kayak nggak ngumpul warnanya nggak rata. Iya, nggak rata, nggak ngumpul, nggak rata itu seperti itu. Nah, ini memang penggunaan rodamin ini memang sangat disayangkan ya karena mengandung bahan berbahaya. Ini Mbak Dea, kalau Mbak Dea pengen tahu sebetulnya saya juga membawa produk-produk siap pangan ya. Ini udah penasaran banget nih Bu, tadi udah ini disiapin. saya bawa produk pangan yang memang saya akan mencontohkan secara kasat mata. Jadi tidak usah dilakukan pemeriksaan melalui laboratorium ya, tetapi ini pemeriksaan istilahnya untuk deteksi awal ya, yang bisa kita lihat bahwa produk ini mengandung rodamin atau tidak ya. Seperti di sini ada kerupuk cantir, kemudian ada ini ya, kerupuk juga. Ini kemudian ada rengginang dan ini ada produk-produk yang memang saya contohkan memenuhi syarat ya. Jadi kalau kita melihat ini secara kasat mata ini ngejreng. Kalau kita masih khawatir begitu ya, ini memang bisa menggunakan alat ya, tapi saya enggak promosi untuk mereknya dan itu enggak. Karena memang alat ini yang pokoknya lampu yang mengandung atau ada di dalamnya sinar UV itu sebetulnya bisa untuk mendeteksi produk makanan rodamin mengandung rodamin atau tidak. Atau seperti kalau lampu UV ini kan untuk uang palsu atau tidak ya, itu kan jelas sekali ya. Nah, ini yang saya contohkan di sini. Di sini ada kerupuk yang ngejreng ya, tapi kadang-kadang kita juga khawatir apakah betul ini mengandung bahan berbahaya atau tidak. Ini kita lakukan dengan pemeriksaan dengan menggunakan sinar UV ya. Ini lampu ini karena yang paling kecil bisa saya bawa ya, itu kan macam-macam ya. Kalau yang UV ada yang besar, ada yang itu ya. Ini saya enggak promosi masalah ini, tapi di ini kita dimatiin dulu nggak nih Bu? Bisa kalau ya untuk lebih jelas. Jadi ini produk pangan ya. Ini kalau saya senter dengan menggunakan sinar UV, ini sangat menyolok sekali. Warnanya ngejreng itu ya. Kelihatan ya? Ya, ini ya. Ini yang tidak bisa homogen ini ya. Jadi artinya ini ngejreng, menyolok sekali ya. Kemudian ini ada lagi yang titik-titik yang berpendar ya. Jadi ini kelihatan enggak? Ini ada iya, kelihatan ya? Ini ya. Ini kemudian juga ini ada lagi. Ini kerupuk ya. Ini karena sudah lama ini ya. Nah, ini sama aja ya. Nah, kemudian pernah kita menemukan juga bolu emprit itu ya. Bolu emprit, kemudian rengginang itu. Nah, saya contohkan juga untuk produk pangan yang
memenuhi syarat ya, karena pembelian produk ini ada labelnya ya, sudah izin dari Badan POM menggunakan MD. Ini saya senter enggak kelihatan ya, artinya bahwa ini adalah merahnya bukan merah rodamin ya, karena tidak menyolok seperti atau istilah Jawanya itu murup begitu ya. Kalau ini kan ini murup ya. Nah, bedanya itu seperti itu ya. Iya, menyala. Itu seperti itu. Jadi memang ini untuk membedakan ya. Jadi kalau memang tidak menggunakan sinar UV, ini juga sebetulnya sudah kelihatan ya. Satu karena menyolok begitu, karena yang kedua warnanya itu titik-titik berpendar ya, tidak homogen. Itu seperti itu Mbak Dia ya. Iya. Dan untuk penggunaan rodamin memang bisa lama-kelamaan kalau dikonsumsi bisa menimbulkan kanker ya. Jadi ini memang harus hati-hati. Pernah kita juga menemukan Mbak Dia tahu ya makanan bakso cengkulun ya. Cengkulun apa singkulun apa yang namanya? Cengkulun. Sengkulun ya, ya. Itu juga menggunakan warna merah. Ya, ternyata menggunakan warna itu. Nah, kemudian dari pemerintah dengan adanya ini, maka kita secara persuasif, pendekatan persuasif, kita ke tinjau ke lapangan begitu ya, untuk memberikan edukasi. Itu seperti itu Mbak Dia. Ya. Luar biasa Ibu ya, ternyata tuh nih ada banyak hal yang kadang luput dari perhatian kita ya Bu. Tahu-tahu ya makan kerupuk udah lah makan aja, nggak tahu ternyata tuh ada yang mengandung rodamin yang juga ternyata ini bisa jika dimakan dalam jangka waktu panjang juga akan berpengaruh bagi tubuh, bagi kesehatan tubuh. Oh iya Mbak Dia, untuk metanil yellow itu namanya aja yellow, itu kuning ya. Jadi warna kuning itu juga seperti itu. Iya, tapi kalau metanil yellow ini memang lebih baik itu untuk bisa dicek di laborat ya, itu seperti itu. Luar biasa nih, ternyata kita juga bisa mengecek ya sahabat Purnama CD ya. Nanti kalau tadi ada yang penasaran mungkin tampilannya kayak apa, nah pendengar radio Purnama CD bisa mendengarkan siaran ulang kita via YouTube ya, channelnya ada di Purnama CD Wonosobo. Nanti kita akan tayangkan setelah tayang di radio Purnama CD Wonosobo ya. Ibu, kita masih akan bincang-bincang kembali di segmen terakhir setelah ini, di segmen keempat. Bagi pendengar radio Purnama CD tetap di sini, tetap bersama kami di 98 FM Purnama CD mencerahkan, inspiratif. 98 FM Purnama CD mencerahkan, inspiratif. Masih bersama kami dalam program siaran talk show bersama dengan pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Wonosobo, yang insya Allah akan selalu menemani pendengar radio Purnama CD setiap harinya di hari Kamis ya, di pukul 15.00 sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini bersama dengan Ibu Sumarwati SKM ya Bu ya, Bu Sumar nih. Bu Sumarwati nih. Ibu. Bu Sumar ya, kita akan bincang-bincang kembali pendengar radio Purnama CD. Masih menarik sekali pembahasannya, bahwasanya tadi sempat kita singgung ya di awal, untuk kita bisa mendeteksi makanan itu layak pangan atau tidak, sudah tetap bisa digunakan atau mungkin sudah melewati masa kadaluarsa. Biasanya ada informasi kadaluarsa Ibu ya. Ada juga makanan-makanan yang memang sudah berlabel, ada MD, ada juga PIRT. Nah, untuk itu Ibu, apa sih Bu sebenarnya fungsi dari label pada kemasan pangan Ibu? Iya. Terima kasih Mbak Dia. Jadi pendengar radio FM yang saya hormati, perlu kami sampaikan bahwa untuk produk pangan yang menggunakan label ini pasti harus dikemas. Ya, harus dikemas. Dan pengemasannya ini dari produk pangan itu sendiri, kalau yang ingin untuk bisa meningkatkan daya saing ya untuk produk pangan bagi pembeli, ini memang lebih
baik ini menggunakan atau ada label-label ya, pada kemasannya itu sendiri ya. Nah, fungsi label itu sendiri sebetulnya sebagai identifikasi, informasi, identitas ya untuk produk pangan itu sendiri ya, dan juga bisa untuk membantu penjualan produk. Ada brand tertentu gitu juga ya Bu? Betul, ada brand-brand tertentu ya. Kemudian juga kalau yang lebih ngetrennya ini lagi, ini juga ada kaitannya dengan pemerintah daerah, bagaimana konsumen ini juga wajib dilindungi maupun juga produsennya, maka ini biasanya melindungi dari label ini melindungi konsumen maupun produsen dari cemaran-cemaran yang saya sampaikan itu, agar pangan tersebut bisa aman dan layak untuk dikonsumsi dari sisi mutunya, dari keamanannya, itu seperti itu ya. Nah, sebetulnya informasi-informasi pada label itu sendiri itu sebetulnya ada 7 Mbak Dea ya. Yang pertama itu nama produk atau merek. Ini untuk apa? Ini supaya tahu sebetulnya sekarang dengan kecanggihan dari teknologi ya, produk-produk pangan yang sangat luar biasa sekali. Saya contohkan seperti pisang. Pisang ini bisa dibuat segala macam produk pangan yang beraneka macam ya. Nah, tapi kita kadang-kadang nggak tahu apa sih sebetulnya produk pangan ini. Kalau tidak ada nama atau merek, kita nggak tahu gitu ya. Itu satu. Yang kedua itu alamat dari produsen ya, supaya ini memang identitas ini wajib supaya tahu ya. Seperti katakannya merek pisang crispy begitu ya, diproduksi oleh Wonosobo, Indonesia. Sehingga ini wajib dicantumkan karena menyangkut daerah asalnya. Itu seperti itu. Tetapi bagaimana kalau ada pertanyaan, ini kalau saya tidak produksi sendiri tapi kulaan atau repacking, bisa enggak apa-apa ya. Berarti di situ dikemas oleh seperti itu ya. Tapi masih bisa tetap menggunakan nomor yang sama izinnya gitu ya Bu? Kalau kemas dengan produksi berbeda nomornya untuk membedakan itu ya. Nah, ini nanti dari Dinas Kesehatan ini yang akan memberikan nomor-nomor tersebut ya, kalau itu PIRT ya. Kemudian yang ketiga dilihat dari komposisi ya. Jadi bahan baku yang paling banyak itu harus ditulis paling depan. Tidak boleh menyembunyikan bahan-bahan yang digunakan pada produk pangan itu sendiri. Walaupun itu menggunakan bumbu-bumbu atau bahan tambahan pangan, harus tertulis di situ. Gitu ya. Ini komposisi. Kemudian yang keempat, ini PIRT, izin edar kesehatan ya. Ada PIRT, ada MD, ada ML ya. Silahkan itu ya. Biasanya kalau yang sudah pabrik-pabrik ini biasanya menggunakan MD ya. Tapi kalau MM yang luar negeri, jadi produk dari luar negeri masuk ke Indonesia itu harus izin Badan POM, itu namanya ML, itu seperti itu ya. Kemudian ada lagi berat atau neto ya. Setiap kemasan berbeda-beda. Ada yang seperempat, ada yang 2 on, ada yang 1 kilo ya. Itu seperti itu. Kemudian ada lagi kedaluwarsa itu ya. Yang penting juga ya Bu ya. Iya, ini yang sering-sering kadang-kadang diabaikan. Padahal produsen itu sudah mengikuti penyuluhan bagaimana cara menghitung atau menulis menetapkan tanggal kedaluwarsa. Ini sudah
ada informasi-informasi untuk produsen ya. Biasanya ini memang masa kedaluarsa ini yang kadang-kadang tidak dicantumkan ya, takut begitu. Kadang-kadang dari produsen ada yang takut, aduh ini sebetulnya saya itu kedaluarsanya hanya 2 bulan gitu, tapi ya udah ditambahi begitu. Nah ini yang tidak boleh, ini sudah ada aturan-aturan ataupun rumus tersendiri untuk kedaluarsa itu ya. Kemudian juga ada kode produksi. Nah ini Mbak Dia, setiap produk pangan yang dibuat ya pada hari ini, tanggal ini, itu harus mencantumkan kode produksinya di situ. Apa tujuan dari kode produksi itu? Supaya apabila menimbulkan sebuah keracunan, suatu keracunan makanan, maka produk yang dibuat ya, itu kalau kita melakukan penyelidikan epidemiologi atau PE ya, menelusuri sebab-sebab yang ditimbulkan karena keracunan itu, yang menimbulkan keracunan itu, kita menelusinya misalkan itu dari produk pangan yang dikemas ya, maka kita langsung di situ kode produksinya itu berapa. Nah, artinya kode produksi itu yang kita harus tarik dari peredaran yang tidak boleh untuk dijual atau dikonsumsi. Karena bisa kemungkinan pada saat itu produk itu yang menimbulkan keracunan itu dengan kode produksi yang sama. Itu seperti itu. Jadi tidak semuanya ditarik juga ya, Bu, ya? Iya, tidak semuanya ditarik dari peredaran, kasihan nanti produsennya ya. Jadi hanya yang ada kode produksinya berapa begitu ya. Ini terserah, yang menentukan kode produksi siapa? Produsen itu sendiri. Itu seperti itu. Nah, seperti kedaluarsa juga yang menentukan siapa? Produsen itu sendiri. Karena masing-masing produk pangan itu kan berbeda-beda pembuatannya. Itu seperti itu Mbak Dia ya. Luar biasa. Jadi itu informasi-informasi yang terkait dengan label. Jadi penting sekali ya Bu ya, adanya perizinan, dikasih label apa aja komposisinya, biar tahu ya Bu bahan-bahannya apa aja, kapan kadaluarsanya. Dan itu yang menjadi penting juga, ternyata kode tuh ada maksudnya ya Bu. Kalau sejauh ini dia kalau lihat gitu di makanan-makanan kemasan, kode ya mungkin ya cuma kode aja gitu. Ternyata tuh ada maknanya seperti itu. Ya baik pendengar radio masih di Wonosobo nih ya, nggak kerasa kita sudah sampai di segmen keempat, tentunya di menit-menit terakhir kebersamaan kita pada perjumpaan edisi kali ini. Ya baik Ibu nih, di segmen terakhir mungkin ada harapan ataupun himbauan tentang keamanan pangan bagi ataupun pada masyarakat Wonosobo, bagi pendengar radio Purnama Sidi. Iya. Terima kasih Mbak Dea. Jadi kami memang menghimbau kepada masyarakat, terutama ini kalau kita baik itu memproduksi maupun juga membeli ya produk pangan olahan ya, baik itu dikemas atau tidak dikemas, maka harus kenali ya dan beli pangan yang aman. Ya, kita kenali dulu ya, kemudian baru kita beli pangan yang aman ya, dengan ciri-ciri yang tadi saya sebutkan itu ya. Itu sehingga tidak akan menimbulkan cemaran-cemaran ya, dan tidak akan mengganggu kepada tubuh manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, baca label dengan seksama. Ya. Teliti sebelum membeli begitu ya. Artinya entah itu yang kemas ataupun tidak ya, belilah produk pangan yang aman. Yang jelas teliti secara seksama untuk produk-produk itu ya. Ini yang terutama ini yang sering-sering itu ya, makanan yang basah itu tadi, kadang berjamur itu ya, masak bodok begitu ya. Kemudian yang ketiga, jangan sayang membuang pangan dengan rasa yang menyimpang. Itu Mbak Dia. Kalau udah ada kecut-kecutnya, udah nggak layak,
dibuang aja nggak apa-apa Iya. buat makan ikan ya Bu. Iya betul Mbak Dea. Kadang-kadang kita memang tidak tahu ya. Kadang-kadang kita memang tidak tahu. Ternyata memang ada pangan yang masa kedaluarsanya masih panjang. Oke. Tetapi begitu kita makan itu dengan kita melihat dari produk pangan secara bentuk fisiknya, ya, atau teksturnya pada produk pangan, kok rasanya menyimpang, aneh begitu, ya. Nah ini makanya kita kadang-kadang tidak tahu, ya. Kalau memang itu ada rasa kecut begitu, mungkin ditambah jeruk atau itu wajar, itu, nah itu ya. Tapi kalau ini menyimpang begitu, ya, ini ya. Kan kita tahu ya seperti makanan basi ya itu kan jelas walaupun kita kalau basi itu kan kelihatan ya walaupun kadang-kadang tidak mulur begitu tapi kan sudah basi begitu ya itu Mbak Dea. Jadi harapan dari kami untuk masyarakat Wonosobo terutama apalagi ini mendekati bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, berhati-hatilah dengan mengolah suatu produk pangan atau membeli produk pangan. Jadi mudah-mudahan ini nanti bisa bermanfaat kepada masyarakat kita semua, yang kita bisa sehat, aman dan selamat. Amin. Masya Allah, terima kasih banyak Ibu atas kesempatannya, atas kehadirannya di Radio Purnama Sidi Wonosobo. Ini sudah lengkap sekali ya pembahasan kita pada sore hari ini pendengar Radio Purnama Sidi, dan tentunya ini menjadi topik yang sangat bermanfaat bagi kita Bu, karena memang kalau dari dia sendiri ya Bu ya, tentang keamanan pangan ini sering sekali kita tuh agak kesampingkan karena apa? Mungkin karena keterbatasan kami juga ya Bu ya. Mungkin kalau warnanya masih normal-normal aja, nggak apa-apa sih sama-sama merah, tapi ternyata merah aja ada bedanya gitu ya Bu. Ya, terima kasih banyak Ibu Sumarwati SKM. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa jumpa kembali, bincang-bincang kembali terkait dengan tema-tema yang juga menarik tentunya ya. Oke, buat pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda, Dea dan juga Bu Sumar. Mohon pamit undur diri. Terima kasih Bu Sumar, kita nantikan kehadiran lagi di Radio Purnama Sidi. Sehat selalu Ibu. Amin. Selamat menjalankan perjalanan kembali setelah ini. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Dia mohon pamit, dan juga bagi pendengar Radio Purnama Sidi tetap di 98 FM karena setelah ini akan ada acara-acara kembali di siaran kami. Baik, Dia dan juga Bu Sumar mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo.